Oke pal, kembali lagi di channel aku, Andre Rider, konten suka-suka. Jangan goyang kali kalian. Oke, kita baru aja balik dari Kutambelin ya. Dan ini perjalanan pulang menuju Tiga Binanga. Oke, jadi tadinya aku ke Kutambelin itu karena ada pemesanan minyak kudus empuk sembiring. Jadi aku tadi ngantar ya sesuai dengan janji aku untuk seputaran Tiga Binanga sekitarnya. Pemesanan minyak kudus aku antar dan gratis. Yang gratis cuma biaya pengantarannya aja, minyak kudusnya tetap bayar dong. Jadi ini tadi sekalian aku ngantarkan minyak ini bukan hanya untuk ngantarin minyak ini aja, karena tadi berhubung kawan juga tadi ngundang aku, katanya ada bikin acara bikin lemang, dan aku dihadiahin, bukan dihadiahin, dioleh-olehkan, dioleh-olehkan ya, pokoknya ya itulah, aku dikasih oleh-oleh lemang tadi ya, sama jeruk nih di bagasi motor, dan di box belakang juga jeruk penuh. Terus ada juga ini jambu air tuh. Hari ini vlog kita lintas desa Kutambelin. Jalanannya rusak parah bro, kalian lihat sendirilah. Ini nanti sepanjang jalan ini sampai jumpa persimpangan jalan besar lintas Tiga Binanga Kutacani, ini jalanannya akan parah terus ini seperti ini. Dan ini hari juga udah mau malam ya, udah jam 6. Kita harus agak bergegas juga biar bisa nyampe, paling tidak nyampe di jalan besar biar nggak malam kali. Karena aku belum pernah lintas malam daerah Kutambelin ini, pasti bakalan ngeri. Sebelumnya beberapa bulan lalu juga aku udah pernah ke tempat si kawan itu ya. Hanya saja aku dulu itu belum sempat bikin konten. Jadi aku udah terbiasa aja sih dengan jalanan desa Kutambelin ini. Dan juga beberapa tahun yang lalu juga udah pernah melewati jalan ini
tapi itu menuju Desa Pola Tebu. Di situ kemarin itu aku membawa anak klub dari Medan ya, untuk di prospek. Jadi kemarin chapter klubnya mereka itu maksud aku anggota chapter klubnya itu yang di Kabanjahe itu ngubungin aku gitu kan, mencarikan tempat yang agak ekstrim gitu untuk prospek member klub yang di Medan tadi. Jadi setelah aku pikir-pikir, Desa Pola Tebu adalah tempat yang cukup ekstrim juga untuk prospek mereka tadi. Kenapa aku bilang ekstrim? Ya, satu, ekstrim menuju Desa Pola Tebu tadi ya, melintasi jalan inilah kayak gini jalannya kan, rusak, berbatu. Dan yang kedua ekstrimnya itu menuju air terjun yang ada di Desa Pola Tebu itu gitu. Jadi air terjun yang ada di Desa Pola Tebu itu tadi itu harus ditempuh dengan jalan kaki, karena nggak bisa ditempuh dengan motor untuk langsung sampai ke air terjunnya. Hanya sampai di atas air terjun aja lah, ada tempat parkiran motornya, dan dari situ harus ditempuh dengan jalan kaki. Jadi ya kalau aku sih udah terbiasa dengan jalan yang seperti ini. Dan waktu aku ke Desa Kutambelin tempat kawan tadi, pertama kalinya aku ke sana dengan motor ini dengan box belakang. Itu kemarin aku juga dibekali buah jeruk penuh di bagasi jok dan di box belakang. Saking penuhnya box belakang itu, kemarin tuh di perjalanan mau pulang penahan bracket box belakang yang di bodi motor ini tuh ngangkat gitu, karena nggak kuat menahan beban, ditambah lagi jalanan yang hancur-hancur kayak gini kan. Ya aku berpikiran sih pasti ada yang patah gitu kan, padahal bracketnya nggak ada yang patah. Yang rusak itu cuma tempat baut penahan bodi motor, karena bracket yang ke motor itu tidak mengikat ke rangka motornya gitu, dia hanya mengikat ke bodi motornya aja, jadi nggak terlalu kuat nahan. Makanya ini aku juga ada rencana mau ngubah dudukan dari bracket motor ini tadi biar kuat untuk menahan beban berat.
Ini kita akan pelan-pelan aja seperti ini, pal, karena kita nggak mungkin dengan kecepatan tinggi di jalanan yang rusak seperti ini kan. Paling enggak makan waktu 1 jam juga untuk nyampe di persimpangan jalan besar. Aku sih belum tahu ya, untuk permohonan perbaikan jalan ini sudah diajukan atau belum ke pemerintah pusat. Aku sih belum tahu. Hanya saja ya, aku berharap ini cepat segera diperbaiki. Jadi kan untuk warga-warga di desa Kutambelin, Pulau Tebu, dan desa-desa lainnya yang melintasi jalan ini bisa cepat gitu waktunya untuk ke kota kan gitu. Kalau menurut aku, kalau jalan ini diperbaiki, aku yakin pasti bakalan banyak pengunjung-pengunjung yang dari luar itu bakalan melakukan traveling ke arah desa Pulau Tebu, karena air terjun yang ada di desa Pulau Tebu itu bisa dijadikan adalah objek wisata gitu, dan memang sudah banyak yang bilang air terjun itu adalah objek wisata yang tersembunyi di salah satu kabupaten Karo. Kenapa dikatakan tersembunyi coba? Karena belum banyak yang mengetahui adanya air terjun di desa Pulau Tebu itu. Sebetulnya air terjunnya itu digunakan masyarakat desa Pulau Tebu itu dulu sebagai generator pembangkit tenaga listrik. Udah banyak juga sih orang-orang luar dari Tanah Karo maupun yang berada di sekitaran Tanah Karo melakukan traveling ke desa Pulau Tebu tersebut, karena mereka sekedar melihat info dari sosial media aja bahwasannya air terjun bertingkat itu ada di desa Pulau Tebu, dan nggak sedikit juga yang dibuatnya penasaran gimana sih wujud aslinya air terjun bertingkat itu gitu kan. Nah, dari situ banyak yang udah berkunjung memang. Jadi tadi informasi aku dengar dari kawan yang di desa Kutambelin tadi, katanya sih jalanan ini akan mulai diperbaiki di awal bulan 7 2021 ini. Tapi ya kita belum tahu juga kan. Ya kita harap semoga aja iya gitu kan, semoga aja benar memang mau diperbaiki gitu. Dan juga beberapa hari yang lalu aku juga jumpa kawan, salah satu warga desa Pulau Tebu tadi,
Di situ aku tanya, gimana sekarang sih sudah yang dibuat tentang pengembangan air terjun bertingkat tadi gitu kan. Dan ya dia jawabnya belum ada pengembangan apa-apa, masih seperti dulu waktu datang katanya. Aku masih ingat persis dulu gimana rusaknya jalan menuju air terjun itu. Bukan hanya jalanan ini aja, bahkan jalan di desa Pulau Tebu itu pun rusak parah juga. Jadi jalan Desa Kutambelin dan Pulau Tebu ini ada beberapa titik nanti yang menjadi kubangan lumpur kalau hujan. Aku kemarin pernah ngalamin melewati jalanan ini pada saat baru-baru aja berhenti hujan. Itu aku kena kubangan lumpurnya, dan setengah dari mesin motorku tenggelam lumpur. Ini salah satu kubangan lumpur, bekas kubangan lumpur tadi. Parah pal. Kalian lihatlah gimana parahnya.
Dan ini kalau hujan gerimis aja licin, sangat licin. Bekas longsor. Kalian lihat kan gimana parahnya jalannya. Bekas longsor lagi, pal. Bekas kubangan lumpur. Ini juga nih ya. Kalian lihat. Bisa kalian bayangkan kan gimana dalamnya kubangan lumpur tadi. Nah, ini juga. Nanti di lain waktu aku akan buat konten ke air terjun Desa Pulau Tebu itu tadi. Di lain kesempatan nanti kita akan ngevlog ke sana. Sekaligus kita cari tahu asal usul dari air terjun itu. Oke, Pal, ini kita udah nyampe di Desa Kutambaru. Dan ini juga salah satu desa yang butuh pengembangan juga ya dari pemerintah. Aduh, ada dogi. Nanti setelah Desa Kutambaru tadi, kita akan melewati satu desa lagi,
desa Sukajulu. Setelah itu baru kita akan tiba di persimpangan jalan lintas Tiga Binanga Kutacani. Dan kita masih berada di jalanan yang hancur pal. Melintasi jalan yang rusak kayak gini kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Ya mau nggak mau kita harus berjalan pelan-pelan seperti tadi kan. Karena kalaupun mau kita gas dengan kecepatan tinggi ya percuma juga gitu, nggak akan bisa. Malahan yang ada motor kita yang rusak kan gitu. Parah betul, rusaknya parah betul pal. Ini cuma sebentar aja jalannya mulus. Sorry ya pal, vlog yang tadi terputus karena ada panggilan dari markas ya kan, panggilan dari ibu negara. Aku tadi lupa matikan, aktifkan mode pesawatnya, tapi ya nggak apa-apa lah.
parah betul pal jalannya pal, harus ekstra hati-hati pal. Betul kan yang gue bilang, kita masuk jalan hancur lagi pal. Jumpa jalan mulus lagi, tapi nggak lama. Ini baru pertama kalinya ya aku ngevlog di jalanan hancur kayak gini, dan hari pun udah malam, udah mau malam. Ini pertama kalinya gitu. Oh, kalian lihat tuh mobil dinas PLN 3 Binanga. Kesusahan mobil dinas PLN tadi untuk nanjak. Di sinilah yang aku maksud tadi kan, jalan ini tadi perlunya untuk diperbaiki, yaitu tadi juga salah satunya. Jadi kan pekerjaan-pekerjaan lapangan mereka pun tidak terhambat dengan kondisi jalan. Oke, sebentar lagi kita akan nyampe di desa Sukajulu. Tanjakannya cukup terjal. Hei Dogi. Oke, ini dia desa Sukajulunya. Kita tunggu dulu mobilnya lewat. Kalian lihat anak-anak tupal. Oh.
Gue. Lewat. Kayak kelar YouTube nih, Bang. Hah? Betul di barang. Nin garibas Facebook. Say hello lebih, say hello lebih. Oh, mesti dia benar. Ku tampilin. Abang. Andre Drider. Drider. Andre. Min saja kali bas Facebook lihat je. Hah? Oh banyak. Tengok aja nanti di channel kita. Tengok aja nanti di channel kita. Gambar kereta tak kerja logo nah. Dasar bocil. Kau bang. Wah, mantap kali beran si kawan. Itu bocil-bocil udah pada ngenalin aku karena ya mungkin mereka sering datang ke bengkel gitu kan sama orang tuanya. Jadi ya mereka ngenalin aku itu dari ciri khas motor aku ini gitu kan. Ya mungkin nih mereka melihat motor aku ini unik dari motor-motor yang lain gitu. Padahal ya kalau menurut aku sih biasa aja kan gitu. Ya apalah keunikan dari motorku ini. Bocil. Tapi ya itulah tadi keseruannya. Istilahnya ya mereka tahu gitu aku sedang nge-vlog gitu kan. Dan mereka pengen terlihat tampil nanti di YouTube nanti gitu. Tapi ya buat kalian lah ya nanti warga desa Sukajulu, Kutambelin ataupun warga desa Pulau Tebu, kalau nanti kalian lihat channel aku dan ada kalian salah satu di dalam yang tertangkap kamera, kalian nanti coba kasih komentar nanti. Memang ya kebanyakan juga sih kawan-kawan tuh yang nanyain apa channelmu bang gitu ya. Aku dulu pun membuat nama channel aku itu memang gimana ya, itu Andre itu memang namaku gitu kan. Tapi ya The Rider itu maksud aku kemarin itu hanya memberi keunikan dari nama channel aku gitu kan. Karena aku memang seorang rider, jadi ya aku buat Andre The Rider gitu untuk nama channelnya. Dan kawan-kawan yang mau nyari channel aku, jika hanya diucapkan dengan kata-kata itu kayaknya susah buat mereka itu untuk menemukan channel yang betul gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah untuk kalian kalau memang mau
tahu channel aku ya, kalian lihat aja nanti di akun IG ku sama akun Facebook. Di situ nanti ada tercantum kok nama channel aku. Malah promosi pula aku ya kan. Aduh, tapi gak apa-apa lah, namanya juga masih seorang newbie kan gitu. Ya aku bukannya berpatokan pada konten-konten yang aku upload ke video ke YouTube ini, enggak. Ya ini aku hanya sekedar penyaluran hobi aja gitu kan. Bukannya berharap aku agar bisa banyak subscriber, terus bisa mengharapkan dapat uang dari YouTube itu, enggak. Ya kalau dapat syukur alhamdulillah kan gitu. Kalau nggak dapat ya nggak masalah gitu kan. Karena aku memang intinya dari aku membuat konten itu hanya sekedar penyaluran hobi aku aja gitu. Karena aku memang hobi riding gitu kan. Jadi kemana tempat, selama tempat itu masih bisa aku lintasi gitu, aku bakalan riding ke situ gitu. Ini sebetulnya nggak ada rencana sih tadi untuk riding ke Kutambelin. Nah, tadi sebetulnya planning aku itu, aku udah bikin planning itu untuk riding ke daerah puncak Siosar sama Cibea-bea. Tapi ya berhubung tadi karena ada pemesanan minyak kudus dari Kutambelin, jadi ya aku terpaksa batalin bikin konten. Aku terpaksa batalin bikin konten ke puncak Siosar dan Cibea-bea tadi. Tapi itulah tadi kan keseruan-keseruan para bocil tadi. Mereka tahu aku sedang nge-vlog dan mereka langsung nanya, apa nama channelnya bang gitu. Ya aku bingung aja mau ngasih tahu pun nanti ya seperti aku bilang tadi, kalau aku kasih tahu pun hanya dengan lewat kata-kata itu, mereka juga akan susah untuk menemukannya kan gitu. Bukannya aku nggak mau ngasih gitu, tapi ya dalam waktu dekat ini nanti aku akan buat stiker nama channel aku ya. Itu nanti akan ku bagi-bagikan ke tempat dimana aku akan bikin video konten, agar nggak susah untuk menemukan channel aku gitu. Jadi cukup ketik aja nama channel aku yang ada di stiker itu, nantilah kalian akan langsung menemukan channel aku yang benar gitu. Dan kita masih berada di jalanan yang rusak pal. Dan ini kurang lebih setengah jam lagi jarak tempuh kita untuk tiba di jalan besar. Di sini aku sebagai seorang motovlog pemula ya, aku masih harus banyak belajar lagi tentang pembuatan konten-konten video, cara edit-editnya. Ya banyak juga sih saran dan masukan gitu dari kawan-kawan. Kau maunya kalau bikin konten itu bikin yang lucu-lucu gitu, jadi kan nontonnya pun kita nggak bosen gitu. Iya aku tahu gitu kan, mau bikin yang lucu-lucu gitu. Cuma ya inspirasi itu muncul kadang dengan sendirinya gitu, nggak bisa kita buat-buat kan gitu. Jadi untuk membuat sesuatu yang lucu itu pun harus dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan. Jika tidak terlihat di penglihatan kita dan tidak terlintas di pikiran kita, untuk membuat sebuah konten lucu itu pun akan sulit gitu kan istilahnya. Memang nggak muncul gitu di benak kita untuk membuat sebuah konten lucu. Jadi ya aku hanya bikin konten ini ya apa adanya aja gitu kan.
Tapi ya kalau kalian merasa masih kurang suka dengan konten gue ini, ya aku sorry aja lah ya. Soalnya namanya juga masih seorang motovlog pemula gitu, jadi ya masih belajar istilahnya kan gitu. Hari sudah mulai gelap. Dan kita masih berada di jalanan rusak di tengah hutan. Ibu-ibu ini masih beristirahat pulang dari ladang. Kita harus agak bergegas ini, Pal, karena hari udah mulai gelap kali. Dan jalanannya pun masih tetap parah. Harusnya kalau kita sudah menemukan warung ini, kita nggak jauh lagi dari jalan besar. Lumayan ekstrim. Ada yang mogok nih. Apa ya? Kayak ada yang patah katanya. Ini semakin gelap, kita semakin kesusahan melintasi jalanannya, Pal. Nah saja kita cukup terbantu dengan adanya lampu sorot ini. Jadi ya jalanannya jadi agak lumayan terlihat. Ini dia. Ini yang paling parah nih. Kita harus pandai-pandai milih-milih jalan. Ngeri, Pal, ngeri.
Kalian bisa bandingin kan gimana perbandingannya aku menggunakan lampu sorot sama nggak menggunakan lampu sorot. Beda jauh. Oh, wow, wow, salah ngambil jalan. Wah, gila parahnya pal. Ini sebetulnya tadi aku udah bikin video juga tadi waktu mau berangkat. Saya saja begitu aku tadi nyampe di desa Kutambelin, ya aku nggak tahu tiba-tiba rekamannya nggak kesimpan gitu. Makanya terpaksa aku buat rekaman ulang pada saat jalan mau pulang ini. Kita udah semakin dekat dengan jalan lintas Tiga Binanga Kota Cane ya. Dari sini jalanannya udah nggak separah yang tadi. Hanya saja masih jalanan berlobang-lobang. Sebetulnya bikin video konten di jalanan yang rusak kayak gini ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya itu ya kita bisa merasakan adrenalin kita itu ya, walaupun nggak seberapa besar gitu ya, tapi adrenalin kita itu ada sedikit terpacu gitu. Dan sekaligus kita bisa mengetahui setangguh apa motor kita itu melintasi jalanan yang ekstrim dan rusak gitu kan. Nah, dan yang nggak enaknya yaitu tadi kepuasan kita untuk riding itu berkurang. Ya jelas berkurang karena jalanan itu tidak bisa kita rasakan sepenuhnya gitu kan. Kadang cepat, kadang lambat. Jadi kalau aku pribadi menilai kepuasan di saat riding itu adalah pada saat kita bisa dengan leluasa mengendarai motor kita. Dan pada saat itu juga kita bisa menikmati suasana di sepanjang jalan kan gitu. Jadi ya itu tadi maksud aku kan. Oke pal, kita sudah sampai di persimpangan jalan besar, jalan lintas Tiga Binanga Kota Cane. Dari sini kita udah bisa riding agak cepat agar tidak malam kali sampai di rumah.
Kita udah nyampe di Desa Kutabangun. Hampir. Gila tuh dagi. Aduh. Ini bikin lampu rem sengaja atau gimana sih ini? Bikin lampu rem kok silau kali. Disinilah yang kumaksud tadi dengan kepuasan riding itu tadi kan. Kalau kita bikin video konten di jalanan yang bagus seperti ini gitu kan, kita dapat berbagai macam keuntungan gitu kan. Kita bisa dapat kontennya, dan kita juga bisa mendapatkan kepuasan saat ridingnya gitu. Oke pal, kita sudahi dulu untuk konten hari ini. Kita akan lanjut lagi di konten-konten berikutnya di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.